Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan pada subuh hari ini, yaitu salat subuh secara berjamaah dan menghadiri majelis ta'lim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepadanya, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu mengikutinya dengan baik. Jemaah sekalian, lagi dan lagi Allah itu Maha segala-galanya, yang dikatakan di Asmaul Husna bahwa di surat Al-Hasr itu lengkap. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wallahu wa huwal azizul hakim. Itu Allah menyatakan bahwa nama-nama Allah, seluruh nama-nama Allah yang maha baik itu diujungi dengan sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Adapun subuh hari ini, jadi kita ngambil tema kajiannya seperti yang telah kita sebar, yaitu macam-macam syafaat. Ada kitab kecil yang kita bahas ya. Ini kita tidak panjang lebar, tapi kita bahas apa saja yang ada di kitab ini tentang syafaat itu. Ya. Jamaah sekalian, kalau berbicara syafaat, tentu ini sebenarnya hari akhir, ya kan? Hari akhir artinya kehidupan setelah mati. Nah, jadi kehidupan setelah mati. Kalau pada hakikatnya bahwa mati itu sebenarnya bukan mati, tapi kehidupan atau awal kehidupan yang sesungguhnya. Itulah namanya kehidupan. Sebelum kita bahas tentang syafaat, tentu sebelum proses syafaat itu ada yang namanya yaumil qiyamah. Di sini dikatakan an-nafakha fis sur. Jadi ada peristiwa yang dinamakan nafakha, tiupan. Nah, jadi sebelum bumi ini hancur, ada sur, tiupan. Sur itu sangkakala. Nah, kalau sekarang misal yang suka niup-niup di mulutnya itu mirip-mirip lah nafakha, ya kan? Ya, tiupan, tapi dia bukan tiupan, tapi hisapan. Nah, hisap. Nah, udah hisap dia niup juga kan? Hisap. Nah, itu tiupan ya. Nah, kalau sekarang
Nah, sebelum adanya syafaat itu, maka ada proses yang namanya tiupan dulu, yaitu proses mau terjadi hari kiamat. Nah, ini kiamat ini sudah mulai dekat ini, Pak. Jamaah sekalian ya. Banyak ciri-cirinya hari kiamat itu, kata Rasulullah SAW, salah satunya ya perzinahan terjadi di mana-mana ya kan? Salah satunya juga perempuan tidak memakai pakaian tetapi kelihatan auratnya, itu ciri-cirinya. Kemaksiatan merajalela. Nah, sekarang coba kita ini kan, luar biasa kemaksiatan di zaman kita ini. Maka sebelum terjadinya atau dapatnya syafaat itu diawali dulu dengan yaumil qiyamah. Maka kita bahas sedikit. Jadi apa sih peristiwa itu? Ini mengerikan kalau bahas ini. Kata judulnya nafakha fis-sur, ada tiupan. Tiupan itu sur itu sangkakala. Kalau bahasa kita dulu SD belajar bahwa sangkakala atau trompet, ya kan? Ada yang masih ingat? Hafal nggak? Nama malaikat yang mau meniup sangkakala. Nah, jangan lupa semua ya kan? Insya Allah, tapi kalau jamaah lamas ingatlah. Nggak mungkin lupa itu ya kan? Karena ngaji terus, kita kan majelis taklim terus. Pasti ingat. Ya. Dikatakan an-nafakha ma'ruf. Di sini dikatakan niup sangkakala, wasur lughatan, secara bahasa sangkakala itu apa sih secara bahasa? Artinya al-qarn, artinya seperti tanduk. Nah, tahu melihat tanduk, Pak? Tanduk itu ada tanduk sapi ya, karena bentuknya itu seperti tanduk itu. Jadi tanduk ya, seperti tanduk. Kayak trompet kan? Nah, kayak tanduk kan? Nah, kalau kita motong hewan kurban itu kayak tanduk sapi atau tanduk kerbau itu. Biasanya dulu kalau kita di kampung ada kerbau yang gede. Nah, jadi kalau bentuk-bentuk tanduk, nah ingat-ingat nanti. Ada, Pak, yang sering bapak hisap tahu. Tanduk kan, ada kan gading. Nah, itu kayak tanduk juga itu. Jadi secara ini hampir mewakili ya kan, hampir mewakili nanti. Ya. Kalau syar'an, secara syariah, tanduk itu apa artinya? Al-Qur'an adil taqomihi Israfil. Jadi itu tanduk yang sudah siap-siap, yantadiru mata yu'amiru binafakhahi. Jadi ada tanduk yang besar yang sudah siap-siap atau diperhatikan, dipegang terus-menerus oleh malaikat apa? Israfil. Nah, jadi malaikat apa itu? Malaikat Israfil. Jadi ini udah siap-siap malaikat Israfil ini. Tanduk yang besar ini dipegang. Kalau bahasa kata Rasulullah dulu kan, sekarang sudah dalam mulutnya. Mereka sudah tinggal kalau narik napas. Kalau kita ya kan, ini bedanya manusia sama malaikat. Kalau kita lagi suruh jaga, misalnya kau jago, kalau bahasa Palembang taruh no. Nah, dipegang di atas mulut, ngantuk, nguap, tertiup itu trompet. Tertiup, hancurlah semuanya kan. Nah, kalau malaikat ini enggak. Jadi inilah malaikat. Jadi kalau disuruh masukkan ke dalam mulut, ya masukkan aja. Jaga, perhatikan. Enggak akan pernah lalai, Pak. Inilah malaikat, bedanya sama manusia. Ya, inilah bedanya manusia dan malaikat. Wa Israfil ahadal malaikatil kiram alladhi yahmiluna al-'ars. Jadi juga malaikat ini dijelaskan, malaikat Israfil ini apa? Salah satu malaikat yang memikul ars. Nah, jadi arsnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dulu kalau kita hanya bertanya atau belajar dulu malaikat Israfil itu hanya tugasnya meniup sangkakala, ternyata ada tugasnya lagi, Bang. Ya.
Dia juga salah satu malaikat yang mulia yang memikul ars. Malaikat yang mulia yang memikul ars. Ya. Jadi tugasnya itu bukan cuma satu aja, memikul ars. Nah, ars ini ada pembahasannya lagi, Pak. Itu sebenarnya kalau kita bahas seperti apa arsnya Allah Subhanahu wa taala. Ada kitabnya. Cuman kita memang bukan bahas untuk arsnya Allah seperti ini. Dia memanggul, kalau bahasanya itu memanggul. Memanggul itu ya kayak mana ya? Memanggul ars. Tapi jangan pernah mengumpamakan atau menghayalkan Allah Subhanahu wa taala itu seperti makhluk. Jangan, oh Allah duduk di atas ars misalnya. Jadi jangan karena dipanggul malaikat Allah duduk di atas ars. Nanti kita pembahasnya berbeda. Ini bab akidah sebenarnya. Nah, kalau ars itu kursi yang kayak Mas Robi lah misalnya, duduk nanti dipanggul, ya kan? Nggak boleh kita kayak gitu ya. Panggul ars. Wahuma nafkhotani, ya. Jadi tiupan itu nanti 2 kali. Sangkakala itu sebelum aja sampai itu ditiup 2 kali, Pak. Trompet itu tiupan ada 2 kali. Apa yang pertama? Tiupan yang pertama nafakhatul faz. Ya, jadi tiupan yang pertama yang namanya nafhatul faz. Itu tiupan yang pertama. Seperti apa tiupan yang pertama itu, Pak? Ini luar biasa kalau kita bahas tentang kiamat. Kata di kitab dikatakan yanfaqu fihi fayafza'un nas wa yas'aquna illa man Allah. Jadi salah satu tiupan yang pertama itu nanti adalah tiupan yang membuat manusia kaget. Semuanya takut. Hancur semua tiupan pertama itu. Gunung berterbangan. Maka dikatakan di surah Al-Fitur ansyiqo idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Diulang lagi idza sama'un fatarat. Gunung-gunung berterbangan, laut meluap, bumi mengeluarkan apa yang dikeluarkannya. Sudah sepatutnya bumi patuh semuanya ketika memang ditiupkan sangkakala yang pertama. Jadi Pak, kalau kita lihat dulu ada kejadian kiamat sughra, kiamat kecil. Kita gempa itu, gempa, orang berhamburan keluar. Ketakutan semua. Itu mengerikan. Jadi tiupan yang pertama ini mungkin yang sedang makan enak pun di hotel bintang 5 itu pasti keluar, Pak. Takut. Enggak mungkin enggak takut. Seberani-beraninya orang kalau mendengar trompet ini takut juga. Semuanya takut. Dan ketika itu Masya Allah semua manusia mati. Atau semua yang ada di bumi itu mati. Enggak ada yang enggak mati. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allahu a'lam siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala yang enggak mati. Nah, mungkin kalau kita belum kiamat aja kayaknya mati ini kan. Belum kiamat aja udah mati duluan. Mudah-mudahan ya kan. Karena kalau nunggu kiamat itu mengerikan. Seburuk-buruk manusia, Pak, adalah mati ketika hari kiamat. Jadi kiamat besar, tapi jangan ngomong kiamat sughra, kiamat kecil, ya kan. Jadi maka kita berharap tidak menemui yang namanya tiupan malaikat Israfil. Cuma kalau memang mau nunggu, ya tunggu aja. Kalau saya berharapnya enggak, Pak. Enggak berharap menunggu tiupan itu. Karena semua ketakutan. Di Al-Quran digambarkan. Bahkan gambaran itu yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Jadi manusia itu nanti bertebaran seperti anai-anai. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung itu jibal seperti bulu-bulu. Gunung-gunung terbang bertabrakan, coba lihat, Masya Allah. Tumburan. Mobil sama mobil tabrakan aja suaranya keras kayak apa? Jangankan mobil. Coba aja kita yang tabrakan. Ya. Yang gede siapa paling gede dari sini? Ya.
Enggak, saya enggak ngeliatin Bang Haji sama Mas Robi enggak. Kayaknya ya kan, kayaknya paling gede coba tabrakan berdua kan, mungkin getarannya juga beda ya kan. Getarannya beda ya kan? Oh salah lihat tadi Bang Haji, maaf. Ada sebelah kiri. Nah coba tes ya kan, tabrakan. Ini gunung sama gunung bertabrakan. Ya. Kalau udah bertabrakan hancur Pak isi gunung itu. Luar biasa takutnya gitu. Nggak bisa kebayangkan. Maka ngeri. Mending doa lah, maka ada doanya sebenarnya. Allah, jangan sampai kita itu menjumpai yang namanya kematian di hari kiamat. Yang enak itu kita berdoa semoga kita ini matinya di dalam masjid. Lagi sholat, kalau kata bahasanya itu pamit ke masjid, izinnya ke masjid, ternyata pergi ke surga. Nah itu yang enak. Ini ada kata-kata yang lucu juga. Izin ke masjid, ternyata ke rumah kedua katanya. Ah ini yang nggak boleh ini kadang-kadang. Izin ke masjid, ke rumah yang kedua. Kalau udah resmi nggak apa-apa Pak, yang keduanya itu. Yang nggak resmi ini yang kedua ini masanya ini. Nggak resmi. Artinya dia nggak melakukan akad ya kan. Jangan. Nah ini nggak boleh ini Pak ya. Nah adapun yang kedua, wasaniya nafkhatul ba'ts, yaitu tiupan itu atau namanya itu nafkhatul ba'ts, yanfukhu fihi fayab'atuna wa yaqumuna min kuburihim. Jadi tiupan ini Pak, yang kedua ini kan tadi udah mati semua tuh tiupan pertama. Sudah hancur, yang mati semua, maka ditiup oleh malaikat Israfil tiupan yang kedua. Nah ini ada yang saya juga lupa saya. Kalau malaikat Israfil itu ada pembahasannya sendiri, bahwa apakah setelah meniup, kan dikatakan di situ mansya Allah, mati semua kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiupan yang kedua ini kita bahas bahwa dibahas membuat manusia ya yas'aqu ila wa yaqumuna min kuburihim. Jadi tiupan yang kedua ini setelah mati semua membuat manusia bangkit dari kuburnya. Tiupan yang kedua. Nanti kita kubur di mana? Misal di pemakaman apa kalau kita perumahan teman-teman di sana bangkit kita. Nah, kadang kita udah mati kan insya Allah. Kita nggak menjumpai hari kiamat. Mati kita dibangkitkan semua pada tiupan yang kedua. Nah, ini banyak hadisnya, dalilnya banyak. Jadi kalau orang kafir apakah kita setelah mati tidak dibangkitkan lagi? Mati, dibangkitkan lagi. Wa qad dalil ala nafakha fi surri alkitab. Jadi dalilnya untuk mengatakan bahwa di tiupan kedua ini semua bangkit banyak, di Al-Qur'an banyak. Wa sunnah wa ijma'il ulama, qala Allah Ta'ala, di surat ini salah satunya surat Allah katakan di surat Az-Zumar ya. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis sama'i wa fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiup sangkakala, kata Allah Subhanahu wa taala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika malaikat meniup trompet itu mati siapa yang ada di langit dan siapa yang di bumi. Makhluk yang ada di langit maupun yang di bumi itu mati kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tiupan yang kedua itu membuat manusia bangkit semua di dalam kuburnya. Seperti yang Allah firmankan bahwa tiupan yang pertama itu membuat manusia mati, tiupan yang kedua tiba-tiba mereka menunggu, fa idza hum qiyamun yanzurun, berdiri menunggu apa? Ini yang paling mengerikan. Jadi kita menunggu setelah bangkit dari kubur itu, menunggu luar biasa Pak. Ini luar biasa menunggu
Menunggu inilah yang paling menakutkan di antara manusia. Jenuh, bosan, coba bayangin kalau kita yang selalu menunggu, ya. Menunggu sesuatu yang baik saja kita bosan, apalagi menunggu ini yang tidak tahu pastinya. Dikutip lagi di surat Yasin. Nah, ini kalau kita sering yasinan. Kalau kita sering yasinan, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Ditiup sangkakala yang kedua itu, ini surat Yasin. Jadi kalau kita baca Yasin kan ada tuh, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Nah, kebanyakan kita tuh baca Yasin aja kan. Yasinan, undangan tuh surat Yasinan ba'da maghrib misalnya. Isanya lewat, padahal ada gambaran di situ. Baca Yasin, azan, terus masih makan, tanggung, sholatnya lewat. Harusnya kalau mau Yasinan baca habis sholat Isya. Nah, itu habis sholat Isya. Ya. Ini yang sangat mengerikan, Pak. Di hadis Rasulullah SAW dibahas. Dari Abdullah bin Amr telah bersabda Rasulullah SAW, "Tsumma yanfakhu fis suri fala yasma'u ahadun illa asghaliyatan wa rafa'aliyatan tsumma la yabqa ahadun illa." Kata Rasulullah SAW, ditiup sangkakala, tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali akan mengarahkan pendengarannya dan menjulurkan lehernya, lalu tidak seorang pun tersisa kecuali mati. Nah, setelah mati itu maka di hadis ini dijelaskan, lalu Allah seperti menurunkan gerimis, Pak. Gerimis, ya. Gerimis seperti gerimis-gerimis hujan atau naungan. Maka tumbuhlah jasad-jasad manusia karenanya. Jadi seperti gerimis-gerimis dijelaskan di hadis ini, seperti menanam benih, Pak. Lihat benih. Benih itu kan mati. Ketika disiram padi itu maka dia mulai menumbuhkan hijau-hijau. Seperti itulah nanti kejadiannya. Maka ini luar biasa. Setelah proses kejadian hari kiamat, masuk yang meninggal, ada yang namanya sebelum syafaatnya dapat, ada namanya hari kebangkitan atau pengumpulan di padang mahsyar. Ini yang dinamakan Yaumul Ba'ts. Jadi hari kebangkitan atau di padang mahsyar. Yaumul Ba'ts. Ada yang tahu, Pak? Ba'ts itu artinya melepas dan menyebarkan. Bahwa wan syara'a syari'an ihya al-mauta yaumal qiyamah. Yaumul Ba'ts di padang mahsyar itu mengumpulkan orang-orang yang semua mati dihidupkan pada satu kumpulan. Itu di padang mahsyar. Artinya semua manusia di zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad SAW dikumpulkan. Dan pengumpulannya benar, Pak. Pasti. Jadi jangan kita ragu. Apa iya ya? Semuanya akan dikumpulkan. Pasti, Pak. Ini Al-Quran mengutip. Dikatakan, "Qul bala wa rabbi latub'atsun." Ya, dikatakan, memang demi Rabbku benar-benar akan dibangkitkan, dikumpulkan. Nanti dikumpulkan umat Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Muhammad yang paling banyak. Nah, ini yang di padang mahsyar. Setelah hari kiamat inilah kita terjadinya padang mahsyar. Padang mahsyar ini luar biasa. Di sini juga dikatakan lughatan al-jama'a wa syur'an jama'al al-khalaqu yaumal qiyamah al-hisabahum. Semua makhluk juga, Pak. Jadi jangan dikira kalau ada kucing kita itu, ada ayam kita, atau ada barang binatang peliharaan kita, itu semua akan dikumpulkan, Pak. Dikumpulkan semua. Jadi kalau yang namanya binatang, ada orang mengatakan, bukannya Ustaz itu binatang jadi tanah. Ya nanti. Semua hewan itu dikumpulkan semuanya. Itulah terjadinya pengadilan, penghakiman Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita punya ayam, kita mentok ayam, jangan dikira nanti kita nggak diadili. Yang banyak kucingnya kan, nggak ngasih makan kucing, kan ada hadisnya. Ada orang yang masuk neraka gara-gara tidak memberi makan kucingnya. Kucingnya mati. Maka semua dikatakan di sini, hari kiamat atau kiamat itu di padang mahsyar. Padang mahsyar itu yaitu mengumpulkan makhluk yaumil qiyamah hal hisabahum. Dalam rencana adalah mengumpulkan semua makhluk untuk menghisab mereka. Dikatakan di hadis bahwa salah satunya binatang sapi yang punya tanduk dua menanduk sapi yang tidak ada tanduk, maka itu akan dituntut. Akan dituntut balas. Hewan yang punya cakar yang mencakar hewan yang tidak punya cakar, maka itu akan dituntut. Ngeri. Di padang mahsyar hisab itu nanti ngeri gitu. Ini memang harus kita bahas dulu. Nah ini saat ngeri-ngeri ini ngeri sekali Pak. Semuanya dituntut. Maka langkah dahsyatnya tuntutan itu. Ternyata mungkin selama ini kita ada menzalimi binatang, kayaknya mukul binatang. Gimana cara kita minta maaf sama binatang? Udah ayam kita pukul, besoknya kita sembelih. Ya kan? Beli ayam misalnya dari pasar hidup. Masuk ke rumah, kita tendang-tendang ayam itu kan, potong. Padahal semua makhluk itu dikumpulkan. Hati-hati, terbiasa nanti. Ini hisab. Tapi gimana makhluk ini? Apakah mereka ada pertanggungjawaban setelah ini? Inilah buktinya keadilan Allah. Di hadis itu dikatakan nanti dituntut dulu. Ayo, mana sapi tadi yang nggak punya tanduk satu, dia nanduk kamu karena apa? Tanduk juga balik, dibalas semuanya pembalasan. Setelah selesai penghakiman itu, maka dikatakan di surat An-Naba, mereka menjadi tanah. Selesai binatang, nggak ada lagi balasan surga sama neraka. Jadi tanah. Makanya itu orang kafir berkata di surah An-Naba dikatakan kan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yauma idzil latun, seterus ayatnya. Ya. Ayat yang terakhir itu, ya Allah ya Rabb, kata orang kafir ketika mereka melihat sidangan makhluk itu selesai, alangkah enaknya sekiranya aku jadi tanah saja. Mengharap jadi tanah kita, Pak. Orang kafir mengharap jadi tanah. Nah, jadi kalau ada orang kafir sekarang bangga-bangga itu, nanti pas di padang mahsyar hisab dia akan berharap jadi tanah. Kenapa ingin jadi tanah? Karena di tanah nggak ada pertanggungjawaban lagi, Pak. Sedangkan kita ini siap-siap menerima pertanggungjawaban perbuatan kita. Ini luar biasa. Ya. Jadi itulah namakan di padang mahsyar. Maka dikini Allah katakan di surat Al-Waqi'ah, Qul innal awwaluna wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah sesungguhnya orang-orang terdahulu sama orang yang belakangan akan dikumpulkan di waktu yang tertentu pada hari yang dikenal. Kita ini terdahulu sampai kita nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu luar biasa. Jadi semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada tersisa sedikit pun atau tidak ada terkecuali sedikit pun manusia akan dikumpulkan semua. Makhluk akan dikumpulkan semua. Kebayang nggak Pak? Binatang yang dari awalnya Nabi Adam sampai zaman kita sekarang. Sudah berapa banyak binatang yang mati? Kalau zaman Nabi Adam katanya ada dinosaurus, ya kan? Nabi Adam gede kan? Ya kalau dinosaurus itu cuma berapa? 12 meter katanya paling tinggi. Nabi Adam itu 30 meteran, berarti sebatas apa? Ya batas dengkul-dengkulnya ya kan, batas ini pinggang ya kan? Ya bisa jadi ya kan ada. Tapi bagi Nabi Adam itu mah kecil, kayak kita melihat ayam ini kan. Jadi bayangkan ketika semuanya dikumpulkan, gimana itu dahsyatnya pada mahsyar itu. Gimana banyaknya. Nggak bisa kita bayangin. Nggak kelihatan lagi mana saudara kita, mananya. Jadi ada proses itu Pak, ketika di padang mahsyar ini, inilah yang dikatakan banyak dibahas di kita, tidak ada kita saling tanya-menanya.
Cuman nanti setelah lewat proses-proses ini akan tanya-menanya lagi. Ya. Jadi biar kita ini. Dikatakan di sini, ya. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardi baina afra akurdasatan. Pada hari kiamat itu manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata seperti roti putih yang bundar dan pipih. Nah, tidak ada tanda untuk seorang pun. Jadi nanti diceritakan di hadis ini, hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih ini hadis Muslim dan Bukhari wa Muslim. Ya, Bukhari wa Muslim. Allah berfirman di salah satu surat, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu." Sebagaimana kami telah menciptakan kama awalnya, begitulah kami akan mengulanginya. Jadi awalnya kita diciptakan seperti itu, nanti akan dikumpulkan seperti itu, Pak. Ngeri di padang mahsyar itu. Nunggu kita semuanya dalam padang. Ada hadis yang mengatakan sahabat bertanya, kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan menuju kepada Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dikhitan. Kemudian beliau membaca ayat Al-Quran tadi, sebagaimana Allah menciptakan dan sebagaimana juga Allah akan mengumpulkan kita pada akhirnya. Sahabat bertanya, tidak pakai alas kaki, tidak berkhitan atau tidak? Jadi maka tidak ada guna kita untuk bersombong diri. Baju yang kita pakai kalau kita nggak sedekahkan, maka nggak ada guna. Karena nanti kita semuanya akan tidak ada baju di padang mahsyar. Ngeri, Pak. Jadi kalau kita berpikir nanti, ini nggak tatnya, kalau berkumpul di situ nggak pakai baju, nggak pakai ini, nanti nggak ada lagi itu, Pak. Semuanya ketakutan. Maka disitulah kita namanya butuh syafaat. Nah, itulah yang namanya kita butuh syafaat. Ini sangat butuh. Nah, syafaat itu banyak jenisnya, Pak. Salah satunya syafaat itu kata as-syafa'atu ja'alu al-witri syafa'an. Syafaat itu artinya seperti yang ganjil. Ganjil dia menggenapkan. Jadi kalau secara bahasa syafaat itu ganjil, tapi dia itulah menggenapkan. Artinya ketika kita susah ada syafaat jadi genap kita. Pertolongan. Dapat pertolongan. Nah, itulah kita butuhnya syafaat. Kalau secara syariat bahwa syafaat itu penengah, Pak. Penengah bagi yang mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya. Inilah yang butuhnya kita syafaat, pertolongan. Kita membutuhkan syafaat ini. Jadi kalau manusia tidak membutuhkan syafaat, tidak ada, Pak. Semua manusia ini butuh syafaat. Terutama di padang mahsyar nanti. Ketika matahari sejengkal, amal kita itulah yang diperlihatkan. Syafaat. Nah, adapun syafaat ini ada dua. Wa syafa'atu yaumal qiyamah mautanu'an. Jadi syafaat itu ada dua. Yang pertama syafaat khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada syafaat yang bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syafaat umum dari selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syafaat itu ada dua. Ada ketiga juga nanti syafaat secara umum dia ada dua, syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua syafaat dari selain dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, syafaat yang pertama itu apa? Syafaat khusus ini. Jadi nanti di padang mahsyar semua manusia itu kan berkumpul. Saking lamanya menunggu di padang mahsyar itu, dia datang kepada Nabi yang pertama, Nabi Adam. Ya Nabi Adam, gimana ini prosesnya? Kita ini nggak disidang-sidang. Panas mengalir. Takut. Nabi Adam nggak bisa, Pak. Nabi Adam juga nggak bisa. Lalu menuju ke Nabi Nuh. Nabi Nuh, manusia berkumpul, ya Nabi Nuh berdoalah sama Allah agar kita ini minta syafaat ini, syafaat. Nggak bisa juga. Minta terus ke Nabi Ibrahim, terus seterusnya.
maka manusia menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Nabi Muhammad diizinkan untuk memberikan syafaat. Lalu berdoa Nabi Muhammad kepada Allah, lalu dimulailah persidangannya itu. Maka ini syafaat yang pertama. Nabi Muhammad memberikan syafaat pertama untuk semua makhluk, semua manusia. Maka sudah sepatutnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya. Adapun yang kedua, syafaat secara jenisnya ini diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti para nabi, malaikat dan orang-orang yang beriman. Syafaat umum. Setelah Nabi Muhammad memberikan syafaat, ada syafaat yang kedua. Ini syafaat yang diberikan oleh selain Nabi. Orang mukmin, malaikat, termasuk Allah Subhanahu wa taala, tapi syafaat itu diberikan oleh orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis dikatakan, "Amma ahlun nar alladzi hum ahluha fala yamutuna fiha, fala yahyawna walakin unas asabathum narun bidunubihim aw bi khatayahum fa amatathum imatan hatta idza kanu fahman uduni fi syafa'ah." Jadi nanti di dalam neraka itu, neraka adalah mereka yang tinggal dan kekal di dalamnya, Pak. Di dalam neraka mereka tidak hidup dan tidak pula mati. Akan tetapi ada sebagian orang yang masuk neraka karena kesalahan dan dosa mereka. Mereka akan dimatikan di dalamnya. Setelah itu menjadi arang, Allah mengizinkan mereka untuk mendapat syafaat. Jadi orang yang dosa besar itu mati nanti setelah jadi arang dalam neraka, maka ada dapat syafaat, Allah izinkan ya untuk memberikan syafaat. Ya. Adapun syafaat Nabi salah satunya diberikan kepada pamannya, Pak. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita ingat? Abu Thalib. Abu Thalib itu aturannya tinggal di keraknya neraka. Tapi dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad, beliau diangkat ke atas, Pak. Yang hanya disiksa itu seperti hanya memakai sandal. Memakai sandal, yang sandal itu kalau dia pakai akan mendidih otaknya. Itu syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan syafaat juga, Pak. Syafaat juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah syafaat yang diingkari oleh kaum Khawarij salah satunya. Tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat yang orang telah mati di dalam neraka karena dosa-dosa besar nanti diangkat, Pak. Kalau bahasanya itu kita nih dosa besar, banyak melakukan dosa besar, masuk neraka jadi arang, diarang barang siapa yang punya keimanan sedikit saja punya keimanan, maka Allah akan angkat dia. Allah akan angkat dia, maka jangan mampir dulu. Nanti di padang mahsyar itu kan, setelah padang mahsyar ada namanya kita mau menjalani jembatan Shirathul Mustaqim. Jadi kalau yang mampir dulu itu, nah itulah yang akan Allah kasih syafaat. Allah kasih syafaat, memberikan syafaat. Setelah selesai semua dari situ dikatakan Nabi sudah memberikan syafaat, orang muslim sudah memberikan syafaat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat bagi siapa yang melakukan dosa besar. Diangkat, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa. Syafaat yang pertama. Nah, ada syafaat yang ketiga, itu syafaat dari Al-Qur'an, Mbak. Syafaat dari Al-Qur'an ini dibahas. Luar biasa syafaat ini. Ada yang namanya hadis aqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Nah, ini kalau kita garis bawahi, Pak. Ini dibahas oleh ulama. Syafaat Al-Qur'an jelas. Kalau nanti kita mau menjalani jembatan Shirathul Mustaqim, syafaat beda dengan syafaat Nabi Muhammad, syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau syafaat Al-Qur'an ini dia mencegah orang masuk neraka, Pak. Luar biasa. Jadi syafaat Al-Quran ini mencegah orang untuk masuk neraka.
Pertama, Al-Quran itu memberi syafaat di dalam kubur. Di dalam kubur. Syafaat Al-Quran itu memberi syafaat orang di dalam kubur. Tadi berdasarkan hadis ini ulama mengatakan maksudnya ini apa? Aqra'ul Quran ini orang yang mengamalkan Al-Quran. Bukan hanya membacanya saja. Dan juga bisa membaca setiap hari. Nah, jadi bukan orang yang hafal Quran saja, Pak. Beda. Ini orang yang membaca Al-Quran, berinteraksi sama Al-Quran setiap hari. Maka ada syekh mengatakan di satu kitab bahwa minimal sehari itu 100 ayat. Jadi kira-kira kita nyampe nggak sehari 100 ayat baca Al-Quran? Kalau ingin dapat syafaat Al-Quran, baca minimal sehari 100 ayat. Minimal tuh Pak, 100 ayat. 100 ayat itu bisa setengah juz lebih. Setengah juz lebih. Nah, maka dikatakan di situ, barang siapa yang setiap hari minimal 100 kali baca ayat, bisa dikatakan dia orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Luar biasa ya. Nah, minimal 100 ayat, sedikit lagi Pak. 100 ayat, syafaat. Ini syafaat dari Al-Quran, ini luar biasa. Jadi syafaat dari Al-Quran ini berbeda dengan syafaatnya para nabi, syafaatnya malaikat, dan syafaatnya orang-orang beriman. Jadi Al-Quran itu nyata syafaatnya. Syafaat pertama dia memberikan syafaat di kubur. Ketika misalnya terjadi siksa kubur, dikatakan di situ mau dipukul, maka Al-Quran datang di sebelah kanan. Mau dipukul sebelah kiri, Al-Quran datang lagi di sebelah kiri. Mau dipukul dari sebelah atasnya, Al-Quran datang lagi, Pak. Itu Al-Quran. Lagi Al-Quran mengatakan memberikan syafaat di situ ketika mau dihisab. Ketika mau dihisab, dikatakan Al-Quran berkata, ya Rob, ridhoilah ya Rob, ridhoilah orang ini. Maka dia dikasih hisab yang mudah, Pak. Selesai dia hisabnya. Dan satu lagi syafaat yang diberikan Al-Quran itu ketika mau menjalani siratul mustaqim. Inilah Al-Quran, dia akan menuntun, menjaga. Beda tadi syafaatnya. Kalau Al-Quran ini menjaga orang dari masuk neraka, Pak. Syafaat Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu, maka syafaatnya dia akan menjaga kita dari api neraka. Belum masuk kita, Pak. Kalau tadi kan kalau Allah Subhanahu wa taala, itulah Allah berikan kemuliaan kepada kitab suci Al-Quran. Kalau kita nggak ada baca Al-Quran, masuk neraka, Pak, kita, Pak. Masuk neraka benar, dan nanti Allah akan kasih syafaat. Kalau kita sering baca Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, nggak masuk neraka, Al-Quran yang jaga kita. Jatuh, kita mau jatuh di siratul mustaqim, Al-Quran sudah datang sebelah kanan kita. Jatuh sebelah kiri, Al-Quran sudah datang. Luar biasa syafaat dari Al-Quran. Ini baru pembaca, Pak. Pembaca yang mengamalkan Al-Quran. Baca, maka jangan takut kalau baca Al-Quran itu. Saya ini nggak hafal Al-Quran, kira-kira saya dapat syafaat enggak? Hadis itu dapat, Pak. Jadi jangan sedih. Cuman kalau baca gadget enggak dapat. Kalau main TikTok enggak dapat, Pak. Enggak dapat syafaat. Baca koran sampai 200 kilo itu korannya enggak dapat syafaat enggak, Pak? Enggak. Al-Quran tuh timbang coba, nyampe sekilo enggak? Nyampe lah kalau yang besar ya kan. Apalagi Al-Quran imam kita kan. Gede kan, dapat 5 kilo. Maka salah satu syafaat yang paling itu yaitu syafaat Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaat pada kehidupan kita. Mudah-mudahan ini masih beberapa lagi sebenarnya, tapi cukup waktunya sudah habis. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat satu dari Rasulullah SAW, syafaatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir syafaat dari Al-Quran, kitab suci kita. Syafaat itu penting, maka berusahalah untuk mencarinya dan berusahalah untuk mendapatkan syafaat tersebut dengan cara berbuat baik dan baca Al-Quran. Itu saja jamaah sekalian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik, rahmat dan hidayahnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.